Lalu kita buka filenya. Baik, seperti yang dilihat oleh teman-teman sekalian, di sini belum ada nomor halamannya, daftar isinya belum ada juga. Dan juga daftar pustaka. Dalam video ini kita akan membuat penomoran halaman secara otomatis di Word, membuat daftar isi otomatis, dan juga membuat daftar pustaka secara otomatis. Yang pertama kita akan membuat penomoran halaman dahulu. Di sini di Makaleng saya punya ini adalah belum ada nomor halamannya ya teman-teman. Oleh sebab itu kita akan membuat penomoran halamannya terlebih dahulu. Baik, yang penomoran halaman yang saya akan buat adalah yang dimana setiap tulisan babnya seperti di halaman 4 ini, nomor halamannya akan berbentuk angka tetapi di bagian tengah. Begitu juga dengan bab 2. Selain halaman bab seperti halaman subbab ini, nomor halamannya akan menggunakan angka tetapi akan berada di sebelah kanan bawah, bukan di tengah bawah ya teman-teman. Oleh sebab itu, pertama-tama mari kita buat penomoran halamannya. Oke, yang pertama-tama kita harus melihat dulu nomor halamannya masing-masing. Ini halaman 1. Ya, akan saya buat nomor halamannya menggunakan angka Romawi. Pertama-tama kita klik di bawah halaman. Ada tulisan footer. Ya, di tulisan footer ini kita akan pilih di bagian tengah sini ya. Karena penomorannya akan bawa tengah sini. Yang pertama-tama kita harus buat adalah melakukan di tab layout di sini atau reference. Baik, di tab insert ini ada pilihan yang namanya page number. Teman-teman, yang kita akan buat di sini adalah membuat nomor halaman. Yang pertama page number, ada bottom number. Kita pilih bottom number karena kita akan membuat file di bawah halaman di bagian tengah ya. Di bagian tengah sini. 1. Ya, sudah muncul ya teman-teman. Tapi kita akan membuat dalam bentuk angka Romawi. Teman-teman bisa pilih di halaman page number, klik kiri dan pilih format page numbers. Di sini ada beberapa format yang kita akan pilih. Di sini akan saya pilih Romawi yang mulai dari angka 1. Ya, angka 1 besar. Ya, secara otomatis akan terganti. Penomoran model ini akan berlaku sampai di halaman bab, sampai halaman daftar isi saja ya teman-teman. Kita lihat di sini di bagian bab 1 kita akan membuat nomor halaman di bagian tengah, tetapi kita akan menggunakan format yang berbeda yaitu menggunakan angka 1. Setelah itu kita melihat halaman judul dan juga daftar isi, halaman kata pengantar dan juga daftar isi sudah memakai angka Romawi. Yang berikut kita kasih close header and footer. Kita akan lihat ya, betul ya, seperti yang diminta di tengah. Tetapi di bagian sini kita akan membuat penomoran halaman yang berbeda. Di sini sebelum ini kita harus memakai klik di atas sini. Kita harus memakai tab layout, yaitu pilih, teman-teman memilih di tab layout, pilih breaks agar penomoran halaman bisa kita ubah tidak sesuai kode atas. Pilih next page ya. Secara otomatis baik ya, secara di sini kita pilih breaks next page. Kita sudah next page. Di sini kita klik 2 kali ya, sudah header and footer. Dan ini teman-teman lihat di sini bagian header and footer ada link to previews. Untuk mengubah nomor halaman tidak sesuai, yang pertama itu
kita matikan link to previews agar tidak agak berbeda dari halaman-halaman di daftar isi sini. Pertama kita akan membuat seperti tadi, ada ruang kromomi 1i. Baik, di sini kita akan membuat di page insert, page number, bottom page nomor 1i ya. Sudah ya teman-teman. 2, 3. Nah, karena kita tidak ingin membuat seperti sama di atas, kita matikan link to previews ya, link to previews. Ini kita hapus nomor halamannya, lalu kita buat di page number, bottom page number di halaman. Kita mengubah format dulu menjadi format angka di sini ya teman-teman ya, bisa mulai dari angka 1. Oke, dan kita pilih bottom page di bagian 1 ya. Ya, secara dan di halaman 2 juga sudah. Itu karena halaman setiap bab yang bertuliskan halaman, bab akan menggunakan angka 1, menggunakan penomoran halaman di tengah bawah. Halaman ini juga bab 2. Dikarenakan bab 1 dan bab 2 ini penomorannya sudah tengah, dan bab ini, dan selain bab 1 dan bab 2 yang tidak ada tulisan bab, kita harus menggunakan format penomoran angka di bagian kanan bawah. Teman-teman bisa klik link to previews ini atau menggunakan di sini next page. Di sini klik layout, pilih next page. Ya sudah teman-teman ya. Setelah itu di sini ada 1, tetapi salah. Kita di sini harus menggunakan section yang berbeda. Tidak boleh 1 lagi. Baik, penomoran halaman yang di halaman 1 ini menggunakan angka ya tadi ya teman-teman. Seperti yang di atas ini halaman bottom page, kalian angka 1, di sini angka 2. Di sini angka 1, kita harus matikan link to previewsnya dan kita hapus. Kita hapus, sudah dimatikan link to previewsnya. Klik bottom page, pilih sebelah kanan ini, tapi dimulai dari halaman 3. Karena tadi sudah halaman 1 dan 2, kita mulai dari halaman 3 ya. Maka secara otomatis tulisannya halaman bab 1 itu akan ada di tengah bawah halaman 1, bab 2-nya ada di halaman 2. Tetapi setelah itu di halaman 3 yang tidak ada tulisan babnya akan secara otomatis di kanan bawah. Itu seperti itu teman-teman. Ya sudah. Kita harus lihat semua ya teman-teman. Jadi begitulah tutorial untuk membuat penomoran halaman yang berbeda. Seperti teman-teman lihat, halaman judul Romawi tapi bagian bawah, tengah bawah. Begitu juga dengan daftar kata pengantar, daftar isi juga di tengah bawah tapi pakai format Romawi. Dan juga bab 1 ada di tengah bawah tapi menggunakan angka. Bab 2 juga ada di tengah bawah. Bab 3 yang tidak tulisan bab di bawah kanan. 3 itu bab teman-teman ya. Setelah itu demikianlah pembuatan penomoran halaman secara otomatis di Word, tetapi menggunakan format yang berbeda di setiap halaman.
headingnya dulu, pemisahan heading 1 dan heading 2. Baik, yang pertama di sini teman-teman, kita akan membuat penomoran halamannya. Jadi di sini ada bab 1 dan penulisan di sini ada tulisan bab dan juga tulisan subbabnya ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Oke, yang pertama-tama kita harus membuat pemisahan dulu antara bab dan subbabnya ya teman-teman. Baik, yang pertama-tama kita menggunakan Ctrl F untuk mengaktifkan. Baik, yang pertama teman-teman, kita mengetik angka Ctrl F untuk mengaktifkan navigasi. Baik, yang di sini yang pertama-tama kita harus blok dulu kata pengantarnya ya. Kata pengantarnya di sini, klik di sini, blok dulu teman-teman. Yang berikut pilih di sini heading 1. Klik kanan dan update heading 1 to match selection. Ya. Itu yang berikutnya. Teman-teman jangan pilih di heading 1. Teman-teman langsung pilih saja di heading 1, update heading to match selection. Yang berikutnya di sini kita akan membuat daftar isi ya. Daftar isinya sudah ada. Yang berikut bab 1 pendahuluan. Di sini teman-teman bisa memilih setelah di blok, klik heading 1, update match to selection. Ya, teman-teman. Di sini ya situ berikutnya teman-teman klik latar belakang. Klik heading 2, tapi jangan diklik di halaman heading 2, tapi update to heading 2. Modify match selection. Klik di heading 2 sini. Klik arah panah bawah, paling bawah, create a style. Di sini tulis subbab 1. Ya, klik modify. Sini style based on, pilih heading 2, subbabnya subbab heading 2. Di sini teman-teman bisa memilih gaya hurufnya. Gaya hurufnya di sini saya pilih Times New Roman, rata kiri kanan atau tensi saya pilih kiri, dan bold warna hitam. Di sini pilihannya warna hitam ya teman-teman. Setelah itu klik OK. Ya. Klik di subbab. Di sini tadi heading 1. Di sini subbab 1. Ya. Berikutnya kita cari lagi di sini subbab. Rumusan masalah kita blok lagi, kita pilih subbab 1. Ya, teman-teman. Yang berikutnya C, kita blok lagi, pilih di subbab 1. Sudah teman-teman. Ya, berikutnya di bab 2 sini adalah bab 2. Kita blok dulu, lalu kita pilih heading 1. Sebelum itu kita membuat seperti ini dulu, spestia. Kita pilih bab 2 pembahasan, kita klik heading 1. Setelah itu baru kita klik di bawahnya seperti ini. Ya, klik gini. Begitu juga di halaman bab 1, kita hapus dulu teman-teman. Ya, kita blok, pilih. Ya. Setelah itu kita pilih di sini di halaman, setelah masuk di bab 2 kita pilih heading 1. Setelah itu kita pilih di sini, kita pilih create a style, namanya subbab 2. Ya, klik modify.
kita pilih di heading 3, subbab heading 3, pilih heading 3 Times New Roman, bold, ini hitam, dan klik OK. Ya, setelah itu kita pilih lagi subbab 2 di sini, kita klik di sini. Ya. Jadi dia akan muncul lagi A, bukan D. Setelah itu kita pergi ke sini, kita pilih juga subbab 2, update 2, match selection, bukan match selection tetapi maaf teman-teman, ya kita pilih di sini subbab 2. Sini kita pilih heading 3, subbab 2-nya, kita pilih di sini. Kita buat ulang subbab 2, subbab 2, pilih modify heading 3, subbab 2 otomatis. Ya, subbab 2. Jadi kita klik di sini subbab 2. Lanjut kita cari lagi, kita buat dulu semuanya seperti tadi. Ini pilih di subbab 2. Ini juga kita pilih di subbab 2. Itu kita buat juga seperti tadi, bab 3 penutup kita buat seperti ini dulu teman-teman. Kita blok, kita pilih di heading 1, itu di heading 1. Setelah itu di sini kita buat subbab 3, modify heading 3, subbab 3, font automate dan bold. Ya, sini kita buat subbab 3. Klik di sini, kita memakai, kita modify, kita memakai format Times New Roman ya teman-teman. Ya sudah, blok, klik subbab 3. Setelah itu begitu juga dengan daftar pustaka ya teman-teman. Kita harus membuat seperti langkah di atas. Blok, pilih heading 1 ya. Pilih heading 1 ya teman-teman. Baik, setelah kita semua sudah buat ya teman-teman, kita Ctrl F ulang. Kita klik aja di sini latar belakang, jelas otomatis pergi ke subbab-subbab atau bab yang telah tadi kita buat ya teman-teman. Ya. Ya teman-teman, jadi coba begitu. D itu kesimpulan ya teman-teman. Kita pilih setelah kita membuat semuanya seperti tadi, kita pergi ke halaman tempat pembuatan terisi ya. Sini kita pergi ke tab reference,
pilih di sebelah kiri table of contents, automatic table 1. Yaps. Secara otomatis table-table atau kita pilih teman-teman, secara otomatis daftar isi yang telah kita buat tadi sudah jadi secara otomatis. Jika teman-teman ingin pergi ke halaman itu, tinggal klik kontrol dan tombol kontrol, dan jika kita pilih klik di D, secara otomatis dia akan pergi ke subbab D bab 2. Demikianlah cara membuat daftar isi secara otomatis. Saya harap teman-teman dapat membuatnya. Setelah itu teman-teman klik di menu reference, di bagian citation on bibliography, pilih style, terserah teman-teman, tapi di sini biasa memakai style apa, klik. Setelah itu klik di insert citation, pilih add new source. Baik, di sini akan ada tampilan create source atau daftarnya atau sumbernya. Di sini teman-teman bisa memilih dari buku, artikel, laporan, dan lain-lain. Di sini saya memilih artikel, ya, teman-teman. Setelah klik di artikel, teman-teman bisa di sini ada pilihan penulis, judul jurnal, tahun, dan halaman. Teman-teman bisa memilih sendiri. Di sini setelah itu teman-teman bisa mencari jurnalnya. Ya, di sini saya sudah mendapatkan jurnalnya. Yang pertama-tama kita copy dulu judul artikelnya atau jurnalnya. Setelah itu teman-teman bisa melakukan copy atau Ctrl C. Masuk kembali ke dalam, kita klik di sini, bisa menggunakan kontrol kanan dan paste, atau juga bisa pakai Ctrl V. Ya, sudah. Yang berikut klik di penulis di sini, kita cari, ya, ulangi langkah kita tadi, Ctrl C, lalu klik kanan atau V untuk paste. Setelah itu journal name bisa seperti ini, ya. Copy, paste. Tahun kita sesuaikan aja 2018 ya teman-teman, 2018. Page-nya dari halaman 129 seperti ini, 129 sampai 139 ya teman-teman, 129 sampai 139. Teman-teman juga bisa menambahkan informasi lainnya seperti kota, bulan, hari, volumenya. Volume di sini volume 15 nomor 2, volume 15. Sini kita klik volume ya teman-teman. Setelah seperti ini teman-teman klik OK. Kalau muncul seperti ini, blok, hapus, pilih di menu bibliografi, pilih insert biografi ya. Secara otomatis daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan dalam makalah atau penelitian atau skripsi secara otomatis akan tertulis. Setelah itu teman-teman bisa mengatur ukuran huruf atau jenis tulisan. Demikianlah cara untuk membuat daftar pustaka secara otomatis